memasuki bulan Desember memang semakin kita rasakan tantangan demi tantangan itu datang. Begitu banyaknya anak yang nggak boleh pergi ke gereja sampai dengan kena COVID, positif. Ya, positif yang negatif ini saudara. Dan kemudian pada waktu serangan demi serangan itu datang, saya ngerti bahwa kok Tuhan izinkan ya. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi di dalam kerinduan kita untuk melayani dan mempermuliakan Tuhan. Terlebih lagi melalui acara Natal. Sampai pada akhirnya secara fisik saya pun diserang. Saya nggak perlu cerita ya. Tapi yang terakhir, saya tadi pagi jam 1 baru pulang dari Rutonji. Ya. Dari jam 8.30 ada saja yang untuk dipakai itu untuk mencuri damai sejahtera. Tapi saya bersikap begini. Kalau tantangan itu datang, artinya apa? Tuhan itu mau kerja. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yes! Nah, kalau kita memiliki sikap seperti itu, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, ya, saya percaya setan pasti frustasi. Tanya sebelahmu, mau bikin setan frustasi? Lu kok ketawa? Serius loh nih. Kalau mau bikin, ya rawe-rawe rantas, all out buat Tuhan. Ya, oke. Saya akan masuk kepada ibadah yang kita akan berikan judul intim dengan Tuhan bagian yang ketiga. Sampai 3 kali saya harus berbagi tentang hal ini karena enggak mungkin diselesaikan dalam satu ibadah. Saya enggak mengulang yang part 1 and part 2 karena saudara nanti bisa ikuti pada waktu saudara mendapatkan link YouTube-nya sebagai pengajaran yang akan dibagikan melalui wadah gereja ini. Part 3 adalah hal yang perlu untuk kita pahami. What next? Kita ngapain? Ayo mikir sejenak. Kalau Allah sudah hadir, kita ngapain? Bawa bendera, haleluya gitu kan. Cuma itu, rindukan. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pasti akan ada tujuan Allah di dalam perjumpaan kita dengannya. Pada waktu satu pribadi yang mengasihi Tuhan dan bisa mendapatkan kesempatan ketemu dengan Tuhan secara pribadi, ya, itu akan ada sesuatu yang terjadi. Saya aja kalau panggil anak, saya tahu kalau saya panggilin semua, habis waktu saya hanya untuk manggil. Tapi kenapa saya panggil satu anak? Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran saya terhadap anak ini. Bisa berupa keadaan di mana dia ini melakukan sesuatu yang nanti justru akan menjauh daripada rencana Allah. Atau mungkin ada sesuatu yang perlu diperkuat, perlu di-upgrade, perlu di-update. Sesuatu yang saya lihat potensi yang perlu untuk dipersiapkan. Ini fungsi daripada pemuridan. Kalau kondisi demikian terjadi, saya cuma bayangin gini, orang yang bisa ketemu Jokowi, tahu Jokowi siapa? Dia kalau pulang bawa apa? Loh, ngerti semua kan? Padahal waktu ditanya jawabnya salah-salah kan? Tetap dapat sepeda. Bahkan saya perhatikan ada yang jawabnya salah dan bilang ya udah sana gitu kan. Waktu disuruh pergi, lah sepedanya mana? Pak Jokowi aja bisa kasih sepeda. Apalagi kalau kita bertemu dengan Allah secara pribadi. Dahsyat men! Nah,
bagaimana respon kita? Beda. Ya, dengan yang saya cerita tadi, kalau kita mau mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan, justru kita harus banyak diam. Seperti Maria. Jangan banyak ngomong. Jujur di ruangan ini ya, kalau saudara berdoa menghampiri Tuhan, lebih banyak ngomong kan? Nanti kalau diamnya pada waktu saudara tidur kan? Loh ya kan? Nah, disinilah kita menemukan bahwa jikalau kita sudah merasakan Tuhan berkenan hadir, justru kita rindukan Tuhan yang bicara. Itu intim, saudara. Enggak cuma sepihak. Enggak cuma kita yang laporan, Tuhan aku punya pacar, di Indo ganteng Tuhan. Tapi tetangga saya juga ada yang cantik. Tolong jagai dan lindungi. Butakan matanya supaya enggak melihat. Aduh, doanya kadang-kadang sangat eksplosif gitu kan ya. Sangat protektif. Iya. Iya. Nah, dari keadaan seperti ini, yuk, bukannya saya melarang kalian berdoa, sampaikan enggak apa-apa. Tapi di saat momentum itu terjadi, ambil kesempatan untuk diam. Pada waktu diam itulah, kita memberi kesempatan untuk Tuhan berbicara lebih banyak. Saya berikan contoh sederhana, supaya saudara bisa nangkap lebih dalam lagi. Ada teman kita yang pegang kamera di sini. Mungkin pegang kameranya baru waktu di Hong Kong. Betul katanya, iya. Sudah berapa tahun kau pegang kamera? Belum setahun. Maka pada itu dia pegang kamera yang belum setahun, dia ketemu dengan seorang ahli fotografer yang sudah memenangkan medali dalam pertandingan. Dan cerita sama dia, wih kameraku bagus banget loh, diputar tuh bisa orang yang jauh bisa dekat gitu kan. Tapi pada waktu bercerita, sang fotografernya dengan cuma lihat, gitu aja cerita dalam hati saudara. Ya kan? Persis kalau saudara nginjili pendeta kan. Ya, wah cerita panjang dan lebar, tinggi dan dalam itu. Pendetanya sama senyum-senyum. Ya. Loh ada teman kita nginjili pendeta. Yang gak enak tuh pertanyaan berikutnya. Anaknya Pak Bobi ya. Aduh, ya wes dikenal sebagai pendeta yang punya anak suka nginjil. Ya, bos. Ya seneng lah ya. Tapi perhatikan. Kalau Allah berkenan hadir, izinkan dia untuk berbicara. Dan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kenapa? 1 Yohanes 2:27 ini sangat memberkati saya. Di dalam diri saudara dan saya ada pengurapan. Amin. Yang telah kita terima dari siapa? Dari Tuhan. Dan pengurapan itu mengajar saudara dan saya tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak mungkin dusta. Oleh karena itu, hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Perjumpaan dengan Tuhan inilah sesungguhnya. Sesungguhnya buat kita. Ya, kalau tadi di VOP kita mendapatkan pengajaran tentang profetik untuk orang lain. Tapi yang ini adalah untuk kita. Supaya apa? Karakter kita diubah seperti Yesus. Walaupun suara itu keras atau lembut, pasti akan ada kasih-Nya yang besar. Ini merupakan hal yang perlu untuk kita pahami, bahwa jangan cuma terima kehadiran Allah, tapi rindukan kita dapat kesempatan ketemu pribadi. Dan berikan kesempatan untuk Tuhan bicara lebih banyak daripada kita yang
berbicara. Contoh ini, Yesaya. Pada waktu Yesaya melihat Tuhan melalui malaikatnya, dan dia berkata begini, wah celaka, aku ini orang yang najis bibir. Gara-gara bertemu dengan Tuhan, maka Yesaya mendapatkan bara yang ditempelkan ke mulutnya, dan jadilah dia seorang nabi. Itu karena ketemu Allah kan. Yang berikutnya Musa. Musa itu sudah ketakutan lari dari Mesir sampai dia 40 tahun dan punya istri di padang rumput dan menggembalakan kambing domba. Tapi suatu hari ketemu dengan semak belukar yang menyala. Tahu? Apa yang terjadi? Debat kan sama Tuhan. Aku ini orang yang tidak bisa ngomong. Dan kita lihat bagaimana Tuhan mengubah Musa untuk membawa bangsa Israel keluar menuju ke tanah perjanjian. Thomas, ini modelnya orang yang kalau nggak ngeliat nggak percaya. Sebelum aku cucukkan ujung jariku ke lambung maupun juga ke tangan yang berlubang paku, aku nggak percaya. Dan apa yang terjadi pada waktu ditemui Tuhan secara pribadi, Thomas ini akhirnya menjadi martir, jadi penginjil. Simon itu yang menyangkali Tuhan Yesus. Berapa kali? Tapi pada waktu ada pertemuan pribadi dengan Tuhan di tepi Danau Galilea, dan berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gitu kan. Pernah ditanya gitu enggak sama Tuhan? Belum ya. Nanti kalau ditanya, hati-hati jawabnya. Ya, karena Simon ini menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu lebih. Ya wes rapopo, tanya lagi kan. Ada sesuatu yang Tuhan itu mau masuk di dalam pribadinya Simon. Supaya pesan itu sampai. Dan kita tahu Simon akhirnya menjadi Petrus yang sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Bayangin. Wow. Pertemuan dengan Tuhan itu pasti merubah kok. Ini menjawab pertanyaan yang bertahun-tahun di mana kami bergumul, Tuhan kok aku punya anak-anak ini kok ada yang sudah diomongi, dituturi, bahkan didisiplinkan juga. Tetap gak berubah-berubah ya. Ternyata jawabnya, anak itu belum ketemu Tuhan secara pribadi. Yang mengubah bukan saya, bukan mami. Yang mengubah Tuhan Yesus. Jadi doanya kan, Tuhan temuilah secara pribadi. Berikan hati dan roh yang baru. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita, sudah berubah belum? Suaranya itu bisa melalui firman Tuhan. Sedang khotbah begini, saudara mendengar firman, tahu-tahu itu persis seperti yang aku butuhkan. Logos berubah menjadi rema, menempelak kita, bisa menghibur kita, bisa menguatkan kita, juga bisa. Juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling sangat berkesan, terlalu banyak kalau saya bisa bercerita. Tapi pada waktu orang-orang di sekitar kita, termasuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa. Saya ceritakan kembali bagaimana di awal daripada pertobatan saya, di mana saya mulai cinta Tuhan, hamba Tuhan waktu itu berkata begini, Pak Bobi ada pesan Tuhan, jangan pulang dulu ya. Wah kalau diomongin begini seneng ya, saya belum pernah dengar suara Tuhan, ini ada hamba Tuhan yang mau sampaikan pesan. Wih. Selesai persekutuan, semua pulang, saya tinggal dan didoakan khusus. Dan pesannya begini, ya secara lengkap yang dia sampaikan, bahwa
Tuhan berkata, Bapak akan dipakai melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya ada kesempatan yang lain dia ceritakan, saya melihat sebuah peta di Indonesia. Dari peta itu saya lihat ada kota Surabaya dengan tanda panah menuju ke Jakarta. Setelah itu tanda panahnya ke atas. Tuh orang-orang di sekitar Tuhan kirim untuk bicara kepada saya. Saya diomongin begitu nggak bisa tidur, saudara. Pertama saya nggak mau jadi pendeta. Pendeta tuh makan apa? Ternyata pendeta tuh makannya ngawlamin gitu ya. Iya. Nah, apalagi ke Jakarta. Aduh, saya ini nggak suka. Saya kalau meeting di kantor pusat Jakarta dari airport ke kantor yang di Jalan Hayam Wuruk itu 1,5 jam. Sehingga saya berpikir gini, orang hidup di Jakarta itu hidup di atas roda. Jadi saya nggak suka, bener tuh. Ternyata Tuhan tuh tahu persis, ya Tuhan kalau udah punya mau itu kan, ya. Dan rencananya harus tergenapi. Maka peristiwa berikutnya ada ditambah 5 hamba Tuhan lagi. 1 dari Tangmangu, 1 dari Denpasar, 1 dari Singapura, 2 dari Malaysia. Semuanya walaupun kalimatnya nggak sama, nadanya itu sama. Pelayananmu sudah selesai dan kau akan menuju ke barat. Kalau di Surabaya menuju ke barat, kemana? Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Dan saya kan berpikir gini kan, Tuhan, aku kan punya pelayanan di Blora, aku punya persekutuan. Sama dengan Musa kan. Dengan alasan ini dan itu supaya enggak pergi. Tapi memang kalau Tuhan sudah punya kehendak, yang dia tunggu cuma apa? Ketaatan kita. Maka pergilah. Waktu pergi ke Jakarta diprotes sama anak-anak yang ada di gereja yang mana mulai dirintis. Bahkan protesnya ya karena mereka sayang, mereka cinta. Ya. Nah, dari situlah saya lewati semua sampai di Jakarta. Saya pindah Jakarta itu karena naik jabatan, saudara. Jadi regional manager menjadi ya vice GM. Ya. Keren ya? Keren, saudara. Nah, saya punya GM orang Taiwan. Orang Taiwan ini pada waktu datang ke Surabaya dia tanya gini, kamu mau nggak pindah ke Jakarta? Karena sudah ada pernyataan hamba Tuhan itu pindah, ya saya pindah. Kaget dia, orang mau dipindah ke Jakarta tuh menuntutnya macam-macam kan. Tempatnya di Jakarta lebih mahal, gaji lebih tinggi, saya nggak nuntut apa-apa karena saya mau belajar taat sama Tuhan. Tapi di Jakarta pusing saya. Dulu cuma ngurusin Jawa Timur, sekarang ngurusin Balikpapan, ngurusin Ujung Pandang, ngurusin Manado, ngurusin lagi Medan, ngurusin yang di Sumatera Selatan, Palembang, belum lagi Bandung, Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, Jakarta sendiri. Wah, sampai akhirnya dalam keadaan seperti itu di mobil itu saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini nggak mampu lagi untuk ngatur waktu. Nggak mampu lagi ngatur waktu. Beberapa kali saya ngomong gitu di mobil. Sampai suatu hari Tuhan tuh ngomong gini. Ya, itu terserah kamu. Waktu saya dengar suara itu, terserah kamu. Artinya kalau saya ngambil putusan melangkah, ya dia yang akan menyelesaikan semuanya bagi saya. Aduh, nangis saya. Saya berpikir Tuhan selama ini menunggu saya melangkah, tapi saya munyer aja, tahu munyer. Dan komplain, protes lagi gitu kan. Akhirnya saya bulatkan tekad, saya bilang sama Mami, berani enggak kita lepas pekerjaan? Saya lepas,
heboh lagi itu perusahaan. Dan banyak hal yang coba menahan. Tapi kondisi ini membuat kami tetap mengambil keputusan karena kita tahu pasti itu Tuhan yang bicara. Memang orang kalau sudah mendengar suara Tuhan dan melangkah itu kadang-kadang jadi orang yang susah dimengerti oleh orang lain. Betul, sekretaris saya juga mendatangi, saya dengar Pak Bobi mau jadi pendeta ya. Saya senyum aja. Sudah dipikir dulu Pak. Nanti adik-adik mau makan apa, sekolah di mana? Loh, saya juga mikir juga kan. Ini ternyata pendeta itu di pandangan orang lain itu modelnya kayak gitu. Ya udah. Daripada saya ngeladeni nanti saya keseret, saya bilang ya udah. Tapi di dalam pertemuan ya, di dalam pertemuan di Menara Doa Pelayan Jemaat MDPJ yang dulu diadakannya di Tangerang, ada hamba Tuhan tuh dipakai Tuhan ngomong gini. Begitu ketemu dia jabatan tangan, dia mau berkata Hong Kong. Loh, kok ngomongnya kok Hong Kong? Shalom dong. Enggak, Hong Kong. Loh kenapa? Kami berdoa bersama tim pendoa. Dan pada waktu berdoa yang kelihatan cuma wajahmu sama Nelly. Saya enggak cerita sama orang lain. Kami simpan dalam hati, kami bawa dalam doa. Bulan depan ketemu lagi, Hong Kong. Saya bilang orang ngotot banget sampai ini terjadi. Saya tahu integritas hamba Tuhan ini. Jadi kita mulai, dan akhirnya kami menghadap Pak Niko. Ya, memang kami sedang bergumul Pak. Ada hamba Tuhan menyatakan dari Surabaya ke Jakarta, tapi tanda panah ke atas. Saya sama pikir Singapura sudah ada gembalanya, Pontianak sudah ada, masa kami mau masuk ke laut? Tapi waktu kami dengar hambanya ini berkata Hong Kong, kami buka peta dunia. Yang sudah sekolah dan pernah belajar peta, cari dari Jakarta ke atas itu kemana? Hong Kong. Nah, karena kami menceritakan itu semua kepada mentor, kepada gembala, otoritas yang di atas. Pada waktu itu, wah kalau itu pas nih dah. Hongkong kalian berjuang pegang. Padahal Departemen Misi sedang cari orang. Belum dapat. Ya, maka Bobi dan Neri masuk. Inilah caranya Tuhan. Itu menuntun. Orang-orang di sekitar kita bisa dipakai. Jadi jangan abaikan mereka. Bisa melalui mimpi. Seperti tadi mimpi melihat peta kan. Bisa. Cuma mimpi hati-hati karena di pengkhotbah dikatakan mimpi itu karena terlalu banyak kesibukan. Karena banyak urusan jadi mimpinya macam-macam saudara. Ya, mungkin di tengah malam mata terbuka tidur lagi bisa mimpi lagi kok. Udah kalau mimpi jangan tanya saya. Ini ya, bisa melalui media elektronik atau sosial media. Nah, ingat pesan yang disampaikan. Itu kadang-kadang Tuhan bisa muji kita loh. Benar? Ya, pada waktu Tuhan hadir dan berkata, nah aku senang loh. Aku suruh kamu untuk ikut ambil bagian perayaan Natal. Rencana mau kan cuma 100. Kasih lebih dong, masa cuma 1 jiwa buat aku. Mungkin saudara ada yang tanya, berapa Tuhan? Ya paling enggak 10 lah. Dan taat. Ya. Dan dipuji sama Tuhan. Kalau dipuji jangan sombong ya. Kalau dipuji Tuhan jangan sombong. Wah, tadi malam aku dengar suara Tuhan, aku dipuji. Wah.
Ya. Atau ada janji. Janji itu bisa berupa penghiburan. Kita aminkan aja, kita tangkap, kita pegang. Berupa dorongan, semangat buat kita. Wah, haleluya, amin. Kesembuhan, pegang itu janjinya. Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, amin. Gitu kan. Kekuatan ataupun jalan keluar yang Tuhan berikan, itu pasti akan menjadi kenyataan karena Tuhan yang berbicara. Tapi ada perintah. Kerjakan. Tadi waktu perintah pergi ke Hong Kong semakin jelas. Ya, yang jelas ya kita juga kembali berpikir, waduh ke Hong Kong. Mami berkata gini, aku bahasa Inggrisku taunya cuma I love you. Kalau bahasa Mandarinya wo ai ni. Ya, kadang-kadang ada tambahnya kan, ni bu yo. Wo pakso. Nah, tapi taat. Walaupun lewat pergumulan, taat. Nah. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah, udah jangan berandai-andai lagi, sudah kerjakan. Kalau ditegur, ya minta ampun. Jangan cuma minta ampun ya. Belakangnya apa? Bertobat, artinya jangan berbuat lagi. Nah, sekarang lawatannya. Pasti pada waktu Tuhan berkenan hadir dan melawat kita, itu yang disentuh adalah jiwa kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya memang itu warna gereja kita kan. Sangat eksplosif ya untuk menyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan. Bahkan sudah enggak malu lagi, joget ya joget tuh. Ya, mau teriak ya teriak, haleluya. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu akan terpengaruh. Seperti pacaran. Beda rasanya karena ada cinta. Siapa yang belum pernah pacaran, angkat tangan. Yang belum dulu. Ya. Yang sudah pernah pacaran, ayo. Loh, kok angkat tangannya malu-malu? Sudah pernah pacaran? Yang sudah nikah sekarang. Yang sudah nikah sudah habis cintanya. Ya. Memang di dalam pacaran itu emosi harus terlibat. Kalau nggak ada emosi yang di dalam ekspresi jiwa kita memang repot saudara. Saya kalau dihadapkan boneka cantik tapi robot. Saya berkata I love you, dia juga berkata I love you too. Tapi nggak ada reaksi. Nggak enak kan? Nah manusia memang diciptakan seperti itu. Tetapi itulah kalau kita sedang pacaran sama Tuhan. Aduh kita ini rasanya keluar dari ibadah kita. Wah tadi itu Tuhan ngelawat kita. Dahsyat rek. Sampai gak tahan aku nangis. Kita bisa cerita tentang indahnya pacaran. Kita bisa cerita tentang lawatan Tuhan. Ya. Tapi saya ingin sampaikan, jangan cuma pacaran. Apa maksudnya? Dimulai masuk lebih dalam lagi supaya kita nangkap dan ngerti. Karena keintiman yang sesungguhnya. Seperti suami istri,
akan ada benih yang tertanam di dalam rahim kehidupan kita karena kita, saudara dan saya, kita ini miliknya Tuhan. Roh Kudus buka pikiran kami untuk menangkap. Kalau kita intim dengan Tuhan, ada satu saat di mana Tuhan akan memberikan benih itu tertanam dalam rahim kehidupan kita. Kalau kita ini benar-benar miliknya Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud? Tuhan pasti memberikan visi pribadi khusus buat kita. Tertanam pada waktu hidup kita ini dipakai untuk melayani Tuhan. Kita enggak sembarangan meninju angin. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Inilah intim yang sesungguhnya. Kita mendapatkan visi itu yang menjadi landasan fondasi kita untuk melayani Tuhan. Saya kalau flashback ke belakang, benih Hongkong yang Tuhan taruh membuat saya nggak bisa digoyahkan lagi. Banyak tawaran yang diberikan kepada saya untuk kembali ke Indonesia. Saya hanya berkata kalau Tuhan gak suruh saya gak balik. Bahkan saya pernah ngomong, Tuhan kalau Engkau izinkan biarlah aku mati di tempat Engkau percayakan aku pelayanan. Pada waktu kita mendapatkan benih pribadi, jangan ngomong, simpan di dalam hati. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf dapat mimpi. Dia bercerita ada 11 onggokan gandum, tapi yang di tengah dia yang punya, dan yang 11 itu menyembah. Dan saat dia bercerita lagi, ada matahari, bulan, dan bintang. 11 bintang. Menggambarkan 11 saudaranya tunduk kepada dia. Akibatnya apa? Ya dia diserang. Dia dimusuhi. Hal yang kita ambil adalah bagikan dengan pasangan. Kalau sudah menikah, cari pasangan yang seimbang, bisa untuk diajak bertukar pikiran. Seperti saya dengan istri berbagi tentang Hongkong, kita gumuli bersama. Tapi kalau pasangannya nggak seimbang, nggak seiman lagi, jangan, nggak nyambung. Kalau seperti itu cari mentor, siapa yang di atasmu? Inilah pemuritan. Saudara perlu cari mentor dalam hidupmu di gereja ini yang cocok, yang pas. Pada siapa engkau bisa bercerita? Cari leader yang berintegritas. Supaya apa yang ditaruh Tuhan itu bukan cuma sekedar ditangkap dengan akal pikiran kita sendiri. Kita perlu yang di atas untuk sebagai cover, berikan konfirmasi. Dan yang berikutnya adalah saksikan. Kalau pesannya itu sudah digenapi dan dipenuhi, sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau
engkau mereka-rekakan yang jahat untuk aku. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat hidup. Untuk itulah aku ada di sini sekarang. Saudara, inilah benih yang ditaruh, yang dijaga, dipelihara, dirawat, bertumbuh dan berbuah. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Rindukan itu. Hari ini engkau belum dapat, kerjakan bagianmu. Hari ini engkau belum mendapatkan suara Tuhan secara khusus. Kerjakan dengan setia. Lakukan dengan taat. Supaya yang kita kerjakan ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan tundukkan kepala. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Saya beri kesempatan. Kalau kau punya kerinduan, Tuhan, aku rindu untuk bertemu kau pribadi. Berikan benih, Tuhan. Berikan visi, ya Tuhan. Yang hanya untuk aku. Senamatakan naralama segi. Dan untuk itu, tekad kita menanti-nantikan Tuhan dan kehadirannya memberkati kita. Sinaralapan